Tahu diri dong. Kalau namanya orang nggak kerja, nggak modal, itu dapat 9% aja udah bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita bisa punya banyak. Nggak kerja, nggak modal. Mungkin nggak ada properti seperti itu? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini saya ngomongin sesuatu yang paling saya sukai. Apa itu? Properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Enak nggak kalau punya properti yang income-nya lebih besar dari angsuran? Wah, pasti enak sekali ya. Propertinya bisa nyicil dirinya sendiri, membayar angsurannya sendiri. Kita tinggal ongkang-ongkang kaki, tahu-tahu sudah lunas. Mungkin nggak ada properti seperti itu? Banyak orang yang ngomong, tidak mungkin Pak, kalau ada seperti itu mana mungkin dijual. Pendapat saya di dunia ini selalu ada kemungkinan. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana caranya. Nah, hari ini saya akan coba jelasin bagaimana caranya supaya teman-teman juga bisa mempunyai properti yang bisa menghasilkan passive income lebih besar dari angsuran. Secara umum, memang properti-properti seperti ini tidak banyak ya. Karena itu tidak bisa semua iklan di koran terus teman-teman ngawur beli terus langsung dipikirin caranya gimana supaya income lebih besar dari angsuran. Caranya bukan gitu, Pak. Kita mesti harus punya cara yang lebih terstruktur. Seperti yang saya lakukan sejak 2008 sampai hari ini. Lumayan properti sudah puluhan dan semuanya menghasilkan passive income. Nah, cara yang pertama supaya income lebih besar dari angsuran, kebanyakan orang memakai cara disewakan, teman-teman. Ya, memang teman-teman disewakan, beli properti, terus disewakan gitu ya. Memang menghasilkan passive income, ya kan? Kita tinggal tidur, santai-santai, yang nyewa properti kita bayar bulanan atau tahunan kepada kita, dan itu kita dapat sebagai passive income. Masalahnya teman-teman, rata-rata properti itu harga sewanya sekitar 3% dari harga properti. Katakanlah properti itu 1 miliar. Biasanya disewakan 3% dari 1 miliar, yaitu sekitar 30 juta. Wah, kalau 3% kurang dong. KPR mungkin yang paling murah aja mungkin rata-rata 5%, 6%, bahkan 7%. Jadi kalau disewakan 3% ya nggak cukup, Pak. Secara umum ya seperti itu. Karena itu saya jarang memakai properti sewa. Karena biasanya income lebih kecil dari angsuran. Tapi belum tentu juga loh teman-teman. Beberapa hal saya punya properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Padahal cuma disewakan. Contoh ya. Contoh tahun 2019 saya beli 5 kios di Tangerang, 1,6 miliar. 5. Nah, tapi sebenarnya di 5 kios itu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini sudah dipakai minimarket waralaba. Jadi kalau minimarketnya kita anggap, ya 300 saja dah. Berarti 1,6 dikurangin 300 kan 1,3 kiosnya, 5 kios. Berarti satunya kan ya 1,3 M bagi 5, 260 juta. Nah, ternyata kios nomor 5 ini saya sewakan ke orang, itu sewanya bisa 30 juta setahun. Jadi bukan 3%. Kalau 3% dari 260 juta kan berarti cuman ya 8-9 juta gitu kan. Ini enggak loh. Ini bisa 30 juta alias 11% dari harga properti. Jadi sebenarnya disewakan itu juga memungkinkan. Tapi ya memang harus benar-benar milih. Termasuk ada salah satu member komunitas kami, komunitas Pipo, namanya, perlu disebutin nggak ya? Bu Umi. Bu Umi juga sempat cerita-cerita ke saya, dia beli ruko 2 gitu ya. Harganya 1,3 M. 2 ruko, 1,3 M. Dan disewa orang 180 juta per tahun. Jadi sekitar 13%. Jadi memungkinkan loh disewakan itu income lebih besar dari angsuran. Tapi memang perlu kejelian yang lebih dari sekedar biasanya. Oke, itu yang pertama ya, yang paling sederhana disewakan. Nah, alternatif kedua teman-teman adalah cari properti, kemudian kita kecilkan sekecil-kecilnya angsuran. Jadi kita menurunkan angsurannya. Tentu teman-teman, cara menurunkan angsuran banyak ya. Kita bisa cari properti yang lebih murah. Kalau lebih murah, angsurannya biasanya lebih murah juga. Atau selain lebih murah bisa jadi jangka waktunya dipanjangin supaya angsurannya lebih murah. Supaya ngejar, supaya income
lebih kecil dari angsuran. Atau bisa juga kita cari KPR kredit yang bunganya semurah-murahnya. Tapi hati-hati loh, jangan sampai terjebak bunganya murah. Tapi begitu masa floating dinaikin, kemudian penalti pelunasannya mahal. Nah, teman-teman kalau dapat penawaran KPR yang murah, tanyain juga ini murah untuk berapa lama. Kemudian nanti kalau mau pelunasan pindah bank, misal rate-nya sudah nggak cocok, kena penalti berapa persen. Ya, jadi teman-teman siap kapanpun keluar siap. Cara lain menurunkan angsuran banyak, teman-teman bisa menambah DP, kemudian jual sisa-sisa tanahnya yang nggak kepake atau cara-cara lain. Intinya satu, turunin angsuran, ya kan? Supaya income lebih besar dari angsuran, kan caranya dua intinya. Apakah naikin income atau turunin angsuran. Nah, itu cara yang kedua. Kalau cara pertama dari sewakan, cara kedua turunkan angsuran, cara ketiga kita tambahin penyewanya. Jadi kita kecil-kecilin. Mungkin kios tadinya semua kalau dijejer-jejer disewa 100 juta per tahun. Tapi karena ini 5 kios dipotong-potong jadi bisa 30 juta per tahun karena 5 kios dapatnya 150. Dah, cara seperti itu ada. Mungkin bisa menjadi alternatif juga untuk teman-teman. Saya pernah melakukan cara ini sekali, yaitu salah satu ruko saya di Tangerang. Tadinya disewa untuk tukang cukur gitu ya, sewa 5 juta gitu. Nah, kemudian suatu hari saya kepikir mungkin tukang cukurnya bisa naik ke atas, sewanya saya turunin, terus yang di bawah dipakai warteg. Ya, dari warteg lumayan dapat tambahan 5 juta, sementara tukang cukur sewa ke saya berapa ya? 2,3 atau 2,7 juta lah. Anggap aja 2,5 ya. Jadi income-nya naik. Dari tadinya 5 juta, sekarang jadi 7,5 juta per bulan. Nah, itu caranya dengan memperkecil sewa, karena orang biasa kalau tempatnya lebih kecil, biasanya sewanya lebih mahal. Nah, teman-teman, senjata andalan saya sebenarnya nomor 4, teman-teman. Ya, nomor 4. Jadi bukan disewakan, bukan dikecil-kecilin, enggak. Kalau nurunin angsuran, iya itu salah satu yang saya sukai juga. Tapi yang paling utama adalah nomor 4, teman-teman. Gimana caranya supaya properti income-nya lebih besar dari angsuran? Cara yang paling simpel adalah dengan menggabungkan dengan bisnis. Jadi bukan disewakan. Kalau disewakan paling 3% rata-rata. Tapi kalau digabung dengan bisnis, teman-teman, bisnis itu average orang profit bisnis itu kan sekitar 3% sebulan ya, alias setahun 36% terhadap modal, ROI-nya 36% ya kan. Nah, tapi kan yang jadi masalah kalau kita gabungkan dengan bisnis, saya ini nggak pinter bisnis teman-teman. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sama, saat nggak punya modal, saya gandeng orang yang punya modal. Saat nggak bisa bisnis, saya gandeng orang yang pinter bisnis. Saya cari franchisor, orang-orang yang sudah ngerti sistem bisnis dengan baik, gandengan ya kan, dengan minimarket waralaba, dengan warteg waralaba, dengan kalau kos saya pakai operator. Jadi mereka yang lebih ahli dari saya mengoperasikan bisnisnya supaya dapatnya bukan 3%, tapi 36% setahun. Ya mungkin karena partneran kita nggak bisa dapat full ya, anggap aja separuh ya kan, dapat 18%. 18% kan bagus teman-teman ya kan. Rata-rata bunga KPR saya kan sekitar 8-9%. Kalaupun rata-rata 9%, saya dapat 18, ya sudah yang 9% kasih ke yang punya modal ya kan. Kan saya pakai modalnya dia. Saya masih sisa 9. Kan tetap oke teman-teman ya. Bisnisnya dapat 36%, 18% untuk atau separuh profit untuk pengelola, sisanya dapat 18% dari modal, 9% kasih ke yang punya modal. Kita masih terima sisanya 9%. Aduh Pak, 9% kecil Pak. Tahu diri dong. Kalau namanya orang nggak kerja, nggak modal, itu dapat 9% aja udah bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita bisa punya banyak. Nggak kerja, nggak modal. Yang perlu kita lakukan adalah kita menyatukan mereka semua. Baik yang punya modal maupun yang punya keahlian. Dapat 9%, jangan untuk foya-foya. 9% untuk nyicil pokok hutang properti tersebut. Sehingga dengan berjalannya waktu, propertinya akan lunas. Ketika lunas dari bank, propertinya jadi milik kita tanpa kita keluar banyak modal.
karena propertinya bisa membiayai dirinya sendiri. Satu itu. Kedua, ketika lunas, wah, propertinya sudah jadi mahal. Properti pertama yang saya beli tahun 2008, 900 juta. Itu pun dibiayai dari bank. Saya nggak modal ya kan. Propertinya nyicil dirinya sendiri. Kebetulan yang pertama kos. Sekarang, nilainya 5,8 miliar teman-teman. Enak banget. Ya, jadi yang pertama ketika lunas jadi milik kita. Kedua, ketika lunas propertinya jadi mahal. Yang ketiga, ketika lunas pasif income-nya jadi milik kita. Lumayan buat pensiun, ya kan, pasif income, nggak repot, dapat duit. Yang keempat, ketika lunas pasif income-nya sudah menjadi besar. Dulu waktu 2008 saya beli properti itu pasif income-nya hanya 18 juta sebulan. Hari ini 14 tahun, 15 tahun kemudian sekarang sudah 50 juta sebulan. Pasif income, ya kan? Nah, itu adalah cara untuk membuat properti income-nya lebih tinggi dari angsuran. Dengan cara seperti ini, teman-teman, maka saya bisa berinvestasi properti banyak karena propertinya bisa membiayai dirinya sendiri. Dan teman-teman, 2008 waktu saya mulai investasi properti seperti ini, saya lagi bangkrut loh, nggak punya modal. Loh terus apa Pak yang dijaminkan? Ya properti yang mau dibeli itu yang dijaminkan sertifikatnya. Emang boleh, Pak? Boleh, saya pernah membahas di video yang lain, teman-teman bisa nonton juga. Nah teman-teman, saya sudah jelasin ya inti dari semua yang saya lakukan sejak 2008 hingga hari ini. Kok bisa berinvestasi properti dengan modal sekecil-kecilnya dan punya banyak properti. Menurut teman-teman, cara mana dari 4 tadi yang paling memungkinkan untuk dilakukan? Nanti tulis di komen, nanti saya jawab. Kalau ada teman-teman yang masih belum paham, saya pengen teman-teman juga bisa melakukan seperti apa yang sudah saya lakukan selama ini. Oke teman-teman, selamat berinvestasi properti penghasil passive income. Selamat berinvestasi properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.